Boleh tanya-tanya sedikit guys, kayak di Wihara Buddha Kirti itu biasanya remaja-remaja itu ngapain gitu? Selain puja bakti kok sampai bisa nih nampilin drama yang kalau tahun lalu saya lihat keren banget ya. Tahun ini pasti bisa lah lebih keren. Ya sebetulnya kegiatan utama sih memang puja bakti, lalu ada kegiatan sekolah minggu, tapi khusus untuk Vesak Festival ini anak-anak itu berani tampil, mau dan berani tampil, sehingga dilatih kurang lebih 2 bulan intensif setiap Sabtu dan Minggu. Wah. Dan kami berharap apa yang ditampilkan oleh anak-anak nanti semoga berkenan dan semoga betul-betul bisa memberi apresiasi kepada para penonton. Wah, persiapannya cuma 2 bulan. Tepuk tangannya dong teman-teman. Persiapannya 2 bulan tapi pasti penampilannya nggak kaleng-kaleng. Ini pasti keren banget ya kan? Semoga. Semoga. Ya mungkin ada permintaan khusus untuk space di bawah mungkin bisa agak dimundurkan sedikit karena anak-anak akan banyak bergerak di bawah ya. Oke. Boleh minta tolong mungkin yang ada di sekitar depan panggung untuk sedikit mundur karena akan dipakai bagian bawah panggung ini ya. Ai mau tanya juga, kalau misalnya di Buddha Kirti itu kalau boleh tahu wiharanya ada di mana? Mantau nih ada teman-teman yang mau mampir. Lokasi wiharanya ada di mana, I? Mantau ada teman-teman yang mau mampir atau mungkin mau ikut SMB-nya kan bisa ya, gitu. Kami berada di Ngagel Tama Selatan, Gang 3 nomor 5. Tes. Ini promo sedikit, kalau yang tahu Bilka itu masuk ke belakang, nah di belakangnya Bilka itulah Tes. tempat kami. Oke, berarti di area timur ya? Area timur ya. Tapi tidak timur-timur sekali ya. Nggak nyampe ujung. Ya. Ya, berarti kalau misalnya teman-teman yang rumahnya ada di area-area timur, tapi nggak timur-timur ujung banget ya, iya. Tes. Bisa untuk coba mungkin mampir, mau lihat nih VBK ini anaknya gimana-gimana. Soalnya oke. isinya Dan anak-anak puja keren. bakti kami itu mulainya jam 9, jadi sepertinya masih cukup waktu setelah masak pagi gitu mampir ke Wihara Buddha Kirti, ikut puja bakti begitu. Oh, berarti bisa ya, kalau Tidak misalnya terlalu ikut pagi. Oke, thank you. Sama dengan anak-anak sekolah minggu juga. Oh, sama barengan berarti Sama ya? barengan. Oh. Jadi yang umum puja baktinya di lantai 2, untuk anak-anak ada di lantai 1. Oh, oke. Berarti kalau misalnya mau pergi sama mama papa bisa sekalian ya? Bisa sekaligus Wah. bareng-bareng. Jadi papa mamanya di lantai 2, anak-anaknya di lantai 1. Oke, thank you banget Ai. Ini mungkin Terima teman-teman kasih. dari WBK udah pada Sudah siap ya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mendapatkan ya apresiasi lah untuk anak-anak. Terima kasih. So, thank you banget Ai. Jadi sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk penampilan dari Wihara Buddha Kirti Surabaya. (304 sebelum Masehi). Di Pataliputra, India, lahirlah bayi laki-laki yang namanya memiliki arti tanpa duka, ialah Asoka.
Ashoka adalah putra dari Raja Bindusara dengan seorang selir yang bukan dari keluarga kerajaan atau hanyalah rakyat biasa bernama Subadrangi. Karena latar belakang ibunya, sejak usia muda ia memang tak dijagokan untuk meneruskan tahta kekaisaran Maurya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Akan tetapi, jiwa pemimpin sejati sangat jelas nampak dari pribadi Ashoka sejak usianya masih sangat muda. Ashoka juga sempat memimpin beberapa resimen tentara Maurya yang membuat ia semakin dikenal sebagai sosok yang tangguh hingga membuat kakak-kakaknya merasa cemburu. Mereka khawatir Ashoka akan dipilih oleh sang ayah Bindusara sebagai penerus tahta. Oleh karena itu, kakak tertuanya yaitu Pangeran Sushima membujuk Raja Bindusara untuk mengirim Ashoka ke dalam pemberontakan di kota Taksila. Dengan harapan Ashoka akan meninggal di sana. Namun, berkat kepiawaiannya, Ashoka pun berhasil mengakhiri pemberontakan. Dan keberhasilan ini malah membuat kakak-kakaknya semakin khawatir dan membencinya, khususnya Sushima. Jenderalku yang terhebat, kau yang menyarankan agar Ashoka ke Taksila kan? Dan kau bilang dia akan mati di sana, benar? Benar, tuanku. Lalu, kenapa sekarang ia bisa kembali ke istana dengan segar bugar dan semua orang memujanya? Kamu tahu kan itu artinya apa? Ampuni saya, tuanku. Saya berjanji akan membunuhnya di istana ini. Saya yakin kali ini tidak akan gagal lagi. Baiklah, lakukan segera. Bawa kabar kematian Ashoka ke telingaku sesegera mungkin. Dan kalau sampai gagal, maka kau tahu akan akibatnya. Baik, tuan. Tidak, Ashoka anak pelayan tidak akan pernah menjadi raja. Akulah penerus dinasti Maurya. Kau harus tahu itu, Ashoka. Jenderal tersebut segera memerintahkan orang kepercayaannya untuk membunuh Ashoka. Ini makanannya, Pangeran. Oke, terima kasih. Ashoka merasa aneh dengan makanannya yang tampak berbeda dari biasanya. Ia melihat lalu menciumnya. Ia pun curiga bahwa ini telah diracuni. Melihat Ashoka mengetahui bahwa itu racun, pelayan langsung berniat membunuh Ashoka. Siapa yang menyuruhmu? Katakan. Pelayan itu pun lebih memilih membunuh dirinya sendiri. Berita tentang pembunuhan Ashoka telah menyebar di istana dan membuat ibunda Ashoka khawatir akan keselamatan putranya. Kenapa, Ma? Ashoka, nyawamu adalah harta terindah bagiku. Ibumu tak butuh tahta ataupun harta lain. Keselamatanmu jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Tenanglah, Ma. Aku baik-baik saja kok. Tidak, Nak. Kau harus pergi dari sini. Apa? Tidak mungkin aku meninggalkan istana ini. Aku ingin menjadi penerus dari kerajaan Magadha ini, Ma. Hapus pikiranmu untuk menjadi raja, Nak. Mama hanya ingin kamu hidup bahagia dan tenang sebagai rakyat biasa. Tapi, Ma, kalau aku pergi, mereka akan mengira bahwa Ashoka telah lari ketakutan dan mereka akan menertawakanku. Nak, kamu yang pergi atau Mama yang pergi? Ayolah, Ma, jangan terlalu berlebihan. Aku bisa. Baiklah, malam ini Mama akan pergi dari sini. Tidak, Ma, aku saja yang pergi. Terima kasih, Nak. Mama mana di dunia ini yang membiarkan anaknya dalam bahaya? Baik, Ma. Dan ingat,
harus menyembunyikan identitas aslimu. Kamu harus menjadi warga biasa. Kamu paham? Paham. Ashoka pun pergi meninggalkan istana dan disambut kegembiraan oleh saudara-saudaranya. Akhirnya anak pelayan itu sadar diri juga. Dasar pengecut. Baguslah kalau gitu. Sekarang jalanmu untuk menjadi raja akan tunggu waktu saja, kakakku. Betul, lagian siapa yang mau dipimpin sama anak pelayan? Namun, aku tak akan tenang sebelum melihat jasadnya. Hah, Tenanglah kak, setelah kau jadi raja, baru kita cari dan habisi itu si anak pelayan. Sementara itu, Ashoka memulai perjalanannya sebagai orang biasa. Ia mengaku bahwa ia hanyalah prajurit Magadha yang bernama Pawan. Ashoka selalu bersikap ramah kepada siapapun yang ia temui, dan tak jarang ia menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Dalam perjalanannya, Ashoka terkesima dengan kecantikan seorang gadis. Ia pun membuntuti gadis itu. Ashoka dalam hati berpikir, sungguh cantik gadis itu. Siapakah namanya? Ashoka melihat ada beberapa orang yang membuntuti gadis itu juga. Awalnya Ashoka berpikir bahwa mereka juga terkesima oleh kecantikan gadis itu. Namun Ashoka sadar bahwa mereka yang membuntuti itu ternyata berniat untuk membunuh gadis itu. Ashoka pun menolong gadis tersebut. Kamu tak apa? Tak apa, terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa kau? Kenalkan, aku Pawan. Kau? Namaku Karwagi. Lantas, siapa mereka? Kenapa mereka ingin membunuhmu? Ceritanya panjang. Aku sebenarnya adalah Putri Kalingga. Di sana sedang ada pengkhianatan besar-besaran, dan mereka ingin membunuhku dan seluruh keluargaku. Kalau begitu, kamu mau sampai kapan harus melarikan diri seperti ini? Ini sangat berbahaya bagimu. Ya, aku tahu. Maukah kau mengajariku bertarung? Hari demi hari, Ashoka mengajari Karwagi ilmu bela diri. Selain ilmu bela diri Karwagi yang mulai berkembang,
Tanpa disadari, rasa cinta pun juga bertumbuh di antara mereka berdua, dan mereka berdua pun berpacaran. Dan tak lama mereka pun memutuskan untuk menikah secara sederhana dan bersumpah untuk saling setia di sebuah kuil kecil. Malamnya, Ashoka harus pergi ke istana untuk mengetahui kondisi ibunya. Di luar dugaan, tempat persembunyian Karwaki telah diketahui pasukan Kalingga, dan pasukan kerajaan langsung menyerbunya. Saat Ashoka kembali dari istana, Ashoka sangat syok dengan apa yang ia lihat. Tempat persembunyian Karwaki sudah hangus terbakar, rata dengan tanah. Banyak mayat berkelimpangan yang sudah tak bisa dikenali lagi. Ashoka mengira bahwa Karwaki telah meninggal. Ia pun sangat terguncang atas kejadian ini. Kenapa ini harus terjadi? Karwaki, semoga kau bahagia di alam sana.
Namun, Korwaki ternyata telah berhasil melarikan diri dengan selamat dan ia sedang mencari tempat persembunyian lain. Beberapa hari berselang, Ashoka yang masih belum bisa menerima kehilangan istrinya tiba-tiba dipanggil oleh Raja Bindusara untuk mengatasi pemberontakan di Ujjaini. Dengan susah payah, ia pun berhasil mengalahkan pasukan pemberontak. Namun saat Ashoka merayakan kemenangan itu, ia diserang oleh pasukannya sendiri. Mereka dihasut oleh Tsushima untuk membunuh Ashoka. Karena kondisi pikirannya yang sedang terguncang, Ashoka menjadi lengah dan ia pun terluka parah. Di dalam istana, Ashoka dirawat oleh tabib istana bernama Dewi. Ashoka terluka sangat parah dan tak sadarkan diri. Tanpa kenal lelah, Dewi berusaha sekuat tenaga menyembuhkan Ashoka. Hingga akhirnya Ashoka dapat tersadar kembali. Tanpa sadar, air mata Dewi menetes saat melihat Ashoka sadar. Dewi tidak hanya menyembuhkan luka fisik Ashoka, perlahan luka hati karena mengira Korwaki telah meninggal sedikit membaik. Namun, Ashoka belum bisa melupakan Korwaki. Karena melihat jasa dan kebaikan Dewi kepada Ashoka, ibu Ashoka, Subadrangi pun ingin menikahkan Ashoka dengan Dewi. Setelah berhari-hari Dewi merawat Ashoka dengan tulus, akhirnya ia menerima niat baik ibu Ashoka untuk menikah dengan Ashoka dan menjadi menantunya. Dewi adalah gadis yang sangat pengertian. Ia dapat memahami bahwa hati Ashoka masih belum bisa melupakan Korwaki. Namun Dewi tetap sabar dan mencintai Ashoka dengan setulus hati. Lewat Dewi lah Ashoka mengenal Dhamma Sang Buddha. Lewat Dewi jugalah Ashoka belajar melepas kepergian Korwaki dan mereka berdua pun menikah.
Sementara itu, Korwaki di tempat persembunyiannya, ia sangat merindukan Ashoka. Even though it only turns where we were going. Now, Sunday morning, I just sleeping. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't want to say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart. Let the rest in peace. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't want to say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart. Let the rest in peace. Tes. Di tengah kesedihannya, Korwaki mendapat berita menyenangkan. Pengkhianatan di istananya ternyata berhasil ditumpas habis, dan ia pun bisa kembali ke istananya dengan aman. Di tempat lain, Ashoka juga mendapat kabar gembira bahwa Dewi istrinya telah hamil. Berita kehamilan Dewi, istri Ashoka, tersiar di istana. Tsushima yang mendengar berita itu sangat kesal. Semua usaha untuk membunuhnya selalu berujung kegagalan. Dan kali ini dia akan segera memiliki keturunan. Tidak. Jangan sampai darah pelayan mewarisi tahta kerajaan ini. Aku tak akan mengizinkan hal itu terjadi. Tsushima pun memerintahkan orang kepercayaannya untuk membunuh Dewi yang sedang hamil. Jika membunuh Ashoka sangat susah, kurasa tidak demikian dengan membunuh wanita yang lagi hamil. Orang suruhan Tsushima segera melakukan aksinya. Ia menyelinap masuk ke dalam kamar Dewi dan langsung menghujamkan pisaunya ke wanita yang ada di atas ranjang dan segera melarikan diri. Namun, wanita yang tertusuk itu bukanlah Dewi. Dewi saat itu sedang berada di kamar mandi. Dan wanita yang terbunuh itu ternyata Ibu Ashoka,
yang sedang tidur menjaga menantunya yang sedang hamil. Ashoka sangat marah dengan kematian ibunya. Bahkan kemarahannya mengalahkan kesedihannya. Kemarahan Ashoka sudah memuncak. Setelah membunuh saudara-saudaranya, Ashoka berhasil menjadi Raja Magadha dan ia memimpin kerajaan dengan penuh kekejaman. Saat ini saya adalah Raja Magadha. Apapun yang saya katakan adalah kebenaran. Hidup Raja Ashoka! Hidup Raja Ashoka! Hidup Raja Ashoka! Saya ingin Magadha di bawah pimpinanku harus bisa menjadi Magadha dengan daerah kekuasaan yang terbesar daripada ayahku maupun kakekku. Bagaimana dengan raja tetangga kita yang mulia? Perintahkan untuk tunduk kepada Magadha atau perang. Namun selama ini kita tidak pernah melakukan hal sekejam itu yang mulia. Itulah mengapa India belum bersatu. Ingat, ini perintah. Dan yang tidak setuju, kalian tahu kan apa akibatnya? Baik yang mulia. Bagaimana dengan saudaraku yang berkhianat? Apakah sudah berhasil ditemukan? Saya mendapat kabar bahwa ia ada di kerajaan tetangga kita Kalingga. Perintahkan Kalingga untuk menyerahkannya kepada kita. Sudah yang mulia, tetapi mereka menolak karena ia adalah keluarga dari kerajaan. Lancang sekali mereka mencampuri urusan kita. Sampaikan, jika dalam 1 kali 24 jam pengkhianat itu tidak ada di sini, maka kita akan perang dengan Kalingga. Yang mulia, selama ini kita dengan Kalingga baik-baik saja. Laksanakan saja perintahku. Baik yang mulia. Keesokan harinya, saudara Ashoka yang melarikan diri itu tak kunjung datang ke Magadha. Maka Ashoka mengumumkan untuk menyerang Kalingga. Walau pasukan Kalingga tak setangguh Magadha, namun Kalingga tak gentar. Perang antar dua kerajaan yang saling berdampingan pun tak terhindarkan. Ashoka memimpin pasukan Magadha dan pasukan Kalingga dipimpin oleh Karwaki, istri Ashoka. Kebencian dan ketidaktahuan telah membutakan mereka. Ashoka berpikir bahwa Karwaki sudah wafat, sementara Karwaki berpikir bahwa Ashoka hanyalah prajurit biasa dan telah melupakan janji setianya.
Pasukan Kalingga menggunakan strategi jitu sehingga banyak pasukan Magadha terbunuh. Hal ini membuat Ashoka menjadi semakin marah. Semua pasukan terbaik dikerahkan untuk menghancurkan Kalingga. Dan Kalingga pun perlahan terpukul mundur. Di tengah kekalahan itu, sang pemimpin mereka, Korwaki, melihat Ashoka sebagai raja. Ia terkejut dan pingsan seketika. Perang telah usai dan Ashoka mendengar kabar dari para prajuritnya bahwa salah satu pemimpin pasukan Kalingga ternyata adalah seorang wanita yang sangat mahir dalam berperang. Dan prajurit itu pun menyebut namanya adalah Korwaki. Seketika Ashoka terhenyak dan segera keluar mencari Korwaki. Ashoka menyisir lokasi perang dan meneriaki nama Korwaki sambil melihat satu demi satu mayat bergelimpangan. Beberapa mayat dikelilingi keluarganya yang kebanyakan adalah anak-anak dan ibu-ibu yang menangisi kepergian orang yang dikasihinya. Hal ini makin menyesakkan batin Ashoka. Di satu sisi ia senang ternyata Korwaki masih hidup. Namun di satu sisi ia sangat khawatir jikalau Korwaki terbunuh oleh pasukannya sendiri. Di antara mayat yang bergelimpangan ternyata ada yang masih hidup, namun dengan luka yang cukup parah. Ia meronta meminta pertolongan dan Ashoka pun menolongnya dengan ratapan penyesalan yang sangat mendalam. Seketika Ashoka memahami penderitaan keluarga dari para prajurit yang gugur di medan perang.
Di tengah harapan bahwa Karwaki masih hidup dan juga penyesalan akibat perbuatan kejinya, Ashoka terus berupaya mencari Karwaki. Hingga Ashoka pun akhirnya menemukannya. Karwaki, Karwaki, bangunlah Karwaki, kumohon bangunlah. Ini aku pawanmu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi Karwaki. Mohon, bangunlah Karwaki. Pawan, ternyata Kak. Ya, aku sebenarnya adalah Ashoka. Maafkan aku. Kenapa kau tidak mencariku? Maafkan aku Karwaki. Aku berpikir bahwa kau telah meninggal. Dan mengapa kau tega menghancurkan kerajaan itu? Maafkan aku Karwaki. Aku benar-benar buta oleh amarah. Bahkan kau tega membunuh seluruh keluargaku. Kau sungguh kejam. Ya, aku tahu. Kata maafku tak akan mampu mengembalikan semua yang telah kuhancurkan. Bunuhlah aku saat ini juga untuk membayar semua yang kulakukan. Bodoh. Kau raja yang bodoh, Ashoka. Aku benar-benar menyesal Karwaki. Mohon bunuhlah aku. Untuk apa aku harus membunuh orang yang aku cintai? Untuk apa aku harus membunuh orang yang telah sadar akan kekeliruannya? Untuk apa aku harus membunuh orang yang menjadi suamiku dan keluargaku satu-satunya? Untuk apa aku harus membunuh orang yang kucari-cari selama ini? Untuk apa? Maafkan aku Karwaki. Aku berjanji tak akan ada perang lagi setelah ini. Aku akan memerintah kerajaan dengan penuh cinta, tanpa kekerasan. Aku bersumpah. Aku telah memenangkan semuanya. Aku juga telah menghancurkan semuanya. Apa yang telah kumenangkan? Apa yang bisa dimenangkan seorang raja? Hanya kekayaan, tanah, dan kerajaan. Namun hati penuh dengan kehampaan dan penyesalan yang mendalam. Hari ini, aku memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan cinta, perdamaian, dan anti kekerasan. Ashoka memulai perjalanan barunya dengan memenangkan hati manusia melalui cinta. Cara-cara penaklukan, pembunuhan, dan penyiksaan telah ditinggalkannya. Ia sekarang memimpin kerajaannya dengan penuh welas asih dan kebajikan. Ashoka mendalami dan menerapkan ajaran Buddha dalam pemerintahannya. Ia pun turut berjasa dalam penyebaran agama Buddha ke kawasan Eropa dan Asia. Ia juga mendirikan pilar-pilar Ashoka di tempat-tempat penting semasa Sang Buddha hidup, serta membangun ribuan stupa dan juga wihara. Salah satu stupa yang sangat termasyhur adalah stupa Sanchi. Berkat jasa Ashoka lah agama Buddha mampu tersebar ke seluruh dunia, dan tempat-tempat bersejarah kehidupan Buddha Gautama masih terjaga hingga kini. Dinasti Maurya memang telah lama runtuh, namun ideologi humanistik Ashoka telah menginspirasi dunia hingga kini. Semua orang adalah anakku. Aku
Aku seperti ayah mereka. Seperti seorang ayah menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk anaknya. Aku ingin supaya semua orang selalu bahagia. Asep. Marilah semua kita berbahagia di hari waisan penuh sukacita. Marilah semua kita bergembira rayakan lahirnya sang pangeran. Marilah semua kita berbahagia di hari waisan penuh sukacita. Marilah semua kita bergembira sambut kemenangan sang banggawan. Selamat datang hari waisan, hari yang bahagia dan ceria. Selamat datang hari waisan, semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Marilah semua kita berbahagia di hari waisan penuh sukacita. Marilah semua kita bergembira sambut kemenangan sang banggawan. Selamat datang hari waisan, hari yang bahagia dan ceria. Selamat datang hari waisan, semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Mari semua bersukacita. Mari semua. Ya kecipana puta kita sawa tawana wasesa. Digawe mahatawa manjina sekarang kapula. Didawechu arita yechu dewasan diawi dure. Utawa sambawe siwa sabe sampai bontu suki kata. Mari semua bersukacita. Ayrton, lihat depan. Berdiri. Lihat depan. Performance yang sangat menakjubkan ya dari Wihara Buddha Kirti Surabaya. Mungkin aku boleh minta satu ya dari Wihara Buddha Kirti, mau aku tanya-tanyain gitu. Wah, di belakang sudah mulai. Oke, jadi sembari kita berbincang-bincang sedikit,
Tadi sudah dipanggil masnya. ya, mungkin mau bincang-bincang sedikit ya sama Kakanda Asoka ini ya, yang tadi tiba-tiba bawa 2 istri katanya. Tadi ada yang di belakang layar tuh aku dengar ada yang nanya-nanya, itu yang dibawa pacarnya kakak? Mungkin bisa jawab tuh kok. Bukan. Bukan, oh aduh. Berarti masih ada kesempatan. Ya, mungkin aku boleh tanya-tanya dikit deh. Kan tadi mungkin ada nih yang baru-baru datang. Jadi ada ketinggalan gitu. Tadi apa sih ini ceritanya? Mungkin singkatnya gimana gitu. Boleh gak diceritain gitu, dijelasin gitu. Jadi ceritanya awalnya aku dibenci sama saudara-saudaraku. Soalnya aku bukan sejarah istilahnya ya mungkin. Terus tapi aku mungkin punya kepribadian yang leadership yang kuat. Terus mereka iri sama aku. Jadi aku berusaha dibunuh terus-terusan sampai akhirnya aku melarikan diri pergi ketemu Korwaki. Terus ternyata Korwaki aku mikirnya dibunuh ya, ternyata enggak. Terus aku aku dikhianati sama prajuritku sendiri di sana. Habis itu aku diobatin sama tabib Dewi. Nah akhirnya yang jadi istri keduaku. Habis itu yang saudaraku ini ternyata masih nggak terima sama aku jadi raja akhirnya. Nah makanya akhirnya dia mau bunuh istriku, tapi ternyata yang terbunuh itu mamaku. Nah saat itu juga Asoka berubah menjadi pemimpin yang jahat. Terus untuk habis selesai perang, aku ketemu lagi sama Korwaki. Nah dari situ aku baru sadar kalau aku itu kejem, tadi itu nggak baik. Gitu. Wah, berarti ini yang baru-baru datang udah bisa mulai agak nangkep lah ya. Tadi ceritanya apa. Big applause dong, tadi keren banget sih penampilannya. Gak kalah kok dari tahun lalu itu. Masih keren banget. Sama aku mungkin boleh tanya dikit deh. Kesan pesan yang bisa diambil dari cerita kalian tadi. Biar mungkin dari teman-teman ini bisa diterapkan gitu. Kayak apa sih yang bagusnya gitu. Tadi kalau aku sempat dengar katanya ada tentang leadership ya. Memiliki leadership yang baik, mungkin bisa tuh dijelas-jelasin dikit Kak. Punya leadership yang baik mungkin kadang membuat kalian dibenci sama orang. Kayak saudaraku, tapi meskipun kalian dibenci, kalian harus tetap berbuat baik ya. Jadi walaupun kalian dibenci, selama jalan yang kalian lakuin itu baik dan benar, lakuin terus gitu ya. Wah, terima kasih dari... Sebentar, namanya siapa tadi? Namaku Ashton. Sebagai Asoka. Follow IG ku ya. Enggak. Makasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi itu adalah penampilan dari Wihara Buddha Kirti Surabaya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi pemberian sertifikat. Jadi saya boleh minta salah satu perwakilan dari Wihara Buddha Kirti Surabaya untuk menerima sertifikat yang akan diberikan dari Wesak Festival. Dan perwakilan dari Wesak Festival saya panggil Saudari Kristia. Silakan naik ke atas panggung. Tes.